Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi untuk Ibu dan rekan-rekan semuanya. Seperti yang telah saya sampaikan di grup IKBM sebelumnya untuk menyimak materi yang telah kelompok kami sampaikan selama 15 menit, maka sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Tapi sebelumnya kepada rekan-rekan yang bisa on cam, mohon untuk on cam, dan yang tidak bisa on cam, bisa untuk off cam. Selanjutnya, kepada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Dan yang ingin bertanya untuk raise hand. Mohon maaf, izin bertanya kepada kelompok 2, dikarenakan laptop saya tidak bisa raising. Baik, untuk yang bertanya mungkin di sini ada 2 orang. Yang pertama ada saudari Iin Husnutimah dan ada saudari Fatia Nur Latifah. Mungkin untuk yang pertama yaitu kepada saudari Iin untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Untuk pertanyaan dari saya, apakah analisis kebutuhan atau need assessment itu hanya bisa diterapkan dalam sebuah organisasi atau dunia pekerjaan saja? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Iin yang telah menyampaikan pertanyaannya. Langsung saja kepada saudari Fatia untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 atas kesempatannya kepada saya. Izin bertanya, mengapa analisis kebutuhan itu sangat penting dalam pengembangan kurikulum? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada saudari Fatia yang telah menyampaikan pertanyaannya. Untuk selanjutnya yaitu mohon beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan sekitar 5-7 menit. Terima kasih.
Baik, karena kami telah menemukan jawaban dari kedua pertanyaan tersebut, untuk yang pertama, kami persilakan kepada Saudari Nida untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Iin. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Nida Rizima Dotila dengan NPM 212103039 izin menjawab pertanyaan dari Saudari Iin. Pertanyaannya, apakah analisis kebutuhan atau need assessment itu hanya bisa diterapkan dalam sebuah organisasi atau dunia pekerjaan saja? Menurut saya, need assessment itu sifatnya tidak terikat. Artinya, di luar dari organisasi atau dunia pekerjaan, need assessment dapat diterapkan. Mengingat pengertian umum dari need assessment itu sendiri, yaitu suatu cara atau metode untuk mengetahui perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan yang seharusnya terjadi dengan kondisi yang ada gitu. Nah, dari pengertian tersebut kita kan tidak melihat gitu ada spesifikasi khusus bahwa need assessment itu ditujukan hanya untuk dunia pekerjaan atau organisasi saja gitu. Nah, terus jika dikaitkan dengan kehidupan, ada yang namanya individu, ada yang namanya kelompok, keluarga, organisasi, ada juga bidang pendidikan, bidang bisnis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, itu semua dapat menggunakan analisis kebutuhan dalam mencapai tujuannya. Contohnya, individu. Nah, setiap orang tanpa terkecuali pasti mempunyai kebutuhan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui kebutuhan tersebut? Caranya dengan need assessment itu sendiri. Jadi tanpa kita sadari ternyata kita telah menerapkan need assessment dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di samping kebutuhan ada juga yang namanya keinginan. Nah, permasalahannya masih banyak individu yang belum menerapkan analisis kebutuhan ini secara menyeluruh dalam kehidupan masing-masing karena masih banyak orang yang belum bisa membedakan mana yang harus lebih diprioritaskan antara keinginan dengan kebutuhan gitu. Jadi masih banyak orang yang lebih mementingkan keinginan dibanding dengan kebutuhan. Nah, oleh sebab itu ada yang dinamakan dengan tingkatan kebutuhan. Ada mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan juga kebutuhan tersier. Nah, jadi tingkatan kebutuhan tersebut dapat membantu individu untuk mengetahui mana yang harus lebih diprioritaskan. Nah, dengan bantuan need assessment atau analisis kebutuhan. Nah, jadi kesimpulannya analisis kebutuhan itu dapat diterapkan dalam berbagai hal di luar dari organisasi atau dunia pekerjaan ataupun dunia pendidikan itu sendiri. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nida yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Iin. Untuk rekan-rekan semuanya, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Silahkan. Baik, karena dirasa cukup, bagaimana Saudari Iin atas tanggapan jawaban dari Saudari Nida? Ya, sudah cukup, moderator. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali untuk jawaban yang kedua. Pertanyaan dari Saudari Fatia Nurlatifa akan dijawab oleh Saudara Zidan. Kami persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Fatia Nurlatifah. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan, pengelolaan kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi peserta didik. Pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh peserta didik agar tujuan pendidikan dapat tercapai.
Pengelolaan kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha peningkatan kualitas interaksi belajar mengajar. Bersandar atas pengertian tersebut, menurut kelompok kami, need assessment sangat penting dalam mengelola kurikulum. Kurikulum itu berkaitan dengan strategi, yang mana strategi ini mempunyai fungsi untuk mengefektifkan dan mengefisienkan tindak kegiatan agar tujuan pendidik dapat tercapai dengan tepat dan cepat. Jika strategi ini tidak dilandaskan atas hasil need assessments, dapat dipastikan strategi yang dihasilkan pun akan sulit mengantarkan tercapainya suatu tujuan pendidikan. Dengan kata lain, need assessments merupakan langkah awal atau sebuah dasar dalam proses pendidikan termasuk dalam pengelolaan kurikulum. Karena tanpa need assessments akan sulit untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan ke depannya. Dalam pendidikan sudah jelas adanya apa yang menjadi tujuan pendidikan. Tanpa need assessments, maka untuk mencapai tujuan tersebut akan sulit. Karena kita tidak mengetahui langkah tepat apa yang harus dilakukan agar sesuai dengan kondisi yang ada atau yang dibutuhkan. Jika hal ini terjadi, artinya kurikulum tidak layak untuk digunakan karena fungsi dari pengelolaan kurikulum yaitu untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha peningkatan kualitas interaksi belajar mengajar. Mungkin sekian dari jawaban saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Zidan yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Fatia. Kepada rekan-rekan, apakah ada yang ingin disampaikan? Mungkin cukup ya. Bagaimana tanggapan Saudari Fatia atas jawaban dari Saudara Zidan? Baik, terima kasih kepada kelompok 2 telah menjawab pertanyaan saya. Alhamdulillah, mungkin untuk saat ini dirasa cukup. Baik, karena dirasa cukup, terima kasih juga kepada Saudari Zidan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari diskusi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan diskusi ini akan ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.